Ini ceritanya dari kota Wonosobo, kemudian mampir di pom bensin yang ada di Kijajar, yang view-nya indah banget kalau cuaca cerah. Tapi pada saat ini cuaca mendung ya, tidak hujan tapi pegunungan Dieng yang begitu indah menawan, yang kelihatan biru, seolah-olah biru ya perspektifnya itu. Tapi kali ini diselimuti awan yang begitu tebal. Pada saat cuaca seperti ini memang kurang nyaman sebenarnya kalau di pandangan matanya kurang begitu tajam ya, karena saya menggunakan kamera handphone. Jadi itu kamera HP itu memang terlihat ada objek-objek yang terlihat gelap ya, karena sorot dari awan yang terpapar matahari itu menimbulkan ada semacam silau di lensa kamera, mungkin bisa seperti itu. Enaknya itu kalau jalan-jalan kemudian ngevlog gitu, meskipun sama dengan menggunakan kamera handphone, kayaknya bisa semangat sekali. Jadi ada kesemangatan untuk jalan-jalan, menikmati suasana pedesaan ya, dan juga terutama ya waspada, hati-hati aja. Jadi banyak sekali kecelakaan di jalan raya. Pasang 2 spion standarnya sehingga bisa membantu penglihatan kita ketika ada kendaraan-kendaraan yang mau menyalip. Ini waspada, karena sering kita tidak sadari bahwa ada kendaraan yang nyelonong begitu saja, kita nggak tahu, kemudian kaget, terhentak. Ini sangat membahayakan. Tapi bahaya juga kalau kita hanya memperhatikan spion. Maka terutama juga fokus ke depan ini. Biasanya yang paling membahayakan itu seperti beberapa saat ketika masih berada di area Koripan itu ada kendaraan yang menyalip, mendahului kendaraan lain dari arah yang berlawanan. Itu sangat berbahaya sekali, karena mereka memaksakan untuk menyalip atau mendahului, dan itu berbahaya sekali bagi pengendara-pengendara lain, karena mereka tergesa-gesa tetapi nyawa orang lain dan nyawa dirinya sendiri itu terancam. Itulah, kita harus bijaksana di saat berkendara di jalan raya, jangan sampai merugikan orang lain. Karena di jalan juga ada etika, ada sopan santun. Bagaimana kita bisa mendahului kendaraan lain itu saat tidak di posisi tikungan tajam, belokan tajam, ini sangat membahayakan sekali. Sekarang kita masuk ke kawasan Desa Wadas Putih. Ini juga di sini sudah banyak sekali homestay atau penginapan-penginapan yang memang view-nya sudah sangat bagus di sini ya. Maka para developer penginapan itu banyak sekali yang membangun homestay di kawasan ini. Meskipun lahan pertaniannya itu rata-rata di sini itu didominasi oleh bebatuan ya. Sangat sulit ketika dijangkau, tetapi di saat dataran tinggi Dieng menjadi desa wisata, maka sangat menguntungkan masyarakat untuk membangun kawasan-kawasan
atau tempat rumah penginapan bagi wisatawan yang ingin berkunjung atau singgah di dataran tinggi Dieng, khususnya di sini adalah di dusun atau di desa Wadas Putih. Setelah dusun atau desa Wadas Putih, kita akan melewati pintu gerbang yang begitu besar, dan di tempat ini tuh banyak sekali atau sering sekali menjadi tempat istirahat dan berkumpulnya wisatawan dari berbagai daerah. Nah, di sini kan tempatnya datar sehingga banyak sekali kendaraan parkir di sini, terutama pada hari libur. Nah, ini pintu gerbang ini yang sering dijadikan sebagai ajang swafoto selfie, mengabadikan kenang-kenangan, karena jauh-jauh mungkin yang dari Jogja, yang dari Semarang, yang dari Magelang, jauh-jauh untuk mengabadikan momen-momen yang penting. Di sini masuk Desa Parikesit. Tidak lama setelah melewati Desa Parikesit, kita melewati Desa Paktak Banteng. Jadi kalau Anda lihat di sebelah kiri jalan ini nanti ada lapangan tanah lapang, itu alun-alun, tapi digunakan untuk tempat parkir. Jadi saat liburan, parkiran mereka-mereka yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Prau, di sini ada base campnya. Ini sebelah kirinya itu ada tanah lapang, di situ dijadikan sebagai tempat parkir. Untuk hari-hari biasa sih sepi ya, tapi untuk hari-hari libur ini bisa ratusan sepeda motor parkir di sana. Ini kita berada di Desa Paktak Banteng. Jadi di sini juga ada banyak sekali toko oleh-oleh yang menyediakan souvenir, kemudian makanan, minuman khas oleh-oleh Dieng. Karena di sini juga tempat base camp untuk pendakian ke Gunung Prau. Sedangkan untuk homestay itu sendiri, untuk penginapan ini sudah banyak juga dibangun. Jadi kalau Anda ingin membeli oleh-oleh, ini di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali toko-toko yang menyediakan makanan, minuman, oleh-oleh khas Dieng. Setelah kita melewati Desa Paktak Banteng, kita juga akan melihat pintu gerbang besar di tepi jalan. Itu nanti masuk ke Dusun Kali Lembu. Jadi Dusun Kali Lembu ya juga ada base camp Gunung Prau di Kali Lembu. Itu tidak jauh dari jalan raya, sekitar 100 meter. Banyak sekali tikungan-tikungan atau belokan-belokan di jalan raya ini. Terutama yang perlu diwaspadai itu saat musim hujan. Kalau musim hujan itu sering sekali di sini terjadi longsoran. Dan biasanya longsoran itu terjadi pada malam hari dan di musim penghujan. Kalau musim-musim sudah menjelang kemarau seperti bulan Juni, Juli, Agustus, itu biasanya aman-aman saja. Tapi kalau untuk musim hujan, kita harus waspada, terutama yang bepergian di malam hari, di sore hari ini. Ya, ini sebelah kanan kita itu ada pintu gerbang masuk di Dusun Kali Lembu. Di sini ada base camp pendakian Gunung Prau. Dan ini jalur yang namanya jalur Siton. Jalur Siton itu nanti sepanjang jalan menuju ke Dieng, 0 km Dieng. Yang kita tahu di sini juga banyak sekali tebing-tebing yang curam ya. Tebing-tebing inilah yang kemudian pada saat musim hujan
sering sekali terjadi longsor. Itu rawan longsor di area Siton. Ini orang menyebutnya kawasan Siton. Di samping tikungan, tapi juga ada tebing yang cukup tinggi ini di sebelah kanan kita, sebelah kanan kami. Ini yang sering sekali terjadi longsoran. Maka sangat dianjurkan berhati-hati, terutama kalau musim penghujan dan di malam hari. Ini biasanya terjadi longsor di sini. Bahkan bisa di siang hari, karena tekstur tanahnya di sini ya juga tanah-tanah yang gembur, sehingga mudah sekali ambruk ya, mudah sekali terjadi longsor. Di tikungan semacam ini sebaiknya jangan mudah untuk mendahului kendaraan lain. Ini bahaya sekali. Kita nggak tahu karena pandangannya itu tidak bebas, pandangan kurang bebas di tikungan belokannya semacam ini. Jangan sekali-kali menyalip kendaraan lain. Ini bahaya sekali, membahayakan nyawa diri sendiri dan juga nyawa orang lain. Jadi sepanjang jalan dari tadi di Wadas Putih sampai ke Dieng itu ya kawasan-kawasan pertanian. Masih mendominasi masyarakatnya, mayoritas bercocok tanam kentang. Ada yang nanam kubis, ada yang nanam bawang, kemudian cabai, wortel. Banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di daerah dataran tinggi Dieng. Ya, seperti kita tahu di sebelah kanan kita itu ada Tuk Bimalukar. Di sini ada Tuk Bimalukar, termasuk ada sejarahnya. Jadi banyak sekali destinasi wisata yang bisa kita kunjungi di sini. Ini jalanan turunan yang agak lumayan tajam ya. Kita melewati pertigaan, dan di pertigaan, pas di pertigaan ini ada ikon 0 km 0 km Dieng ini di sebelah kiri kita di persimpangan ini. Juga hati-hati, di sini juga pernah terjadi kecelakaan nih. Nah, ini ada Welcome to Dieng Wonosobo, itu ikon Dieng Wonosobo. Itu Dieng Wetan ya, masuk kawasan Kabupaten Wonosobo. Di sini banyak sekali tempat-tempat untuk bisa minum kopi, nongkrong, duduk-duduk bareng sama teman-teman. Di sini ada tempatnya ini. Warung makan kanan kiri oke. Souvenir makanan minuman khas Dieng. Nah, ini sudah berada di Dieng. Ini kawasan yang kita sedang jalan-jalan ini adalah masuk Kabupaten Banjarnegara. Ini sudah Dieng Kulon. Perbatasannya tadi itu Kali Tulis. Itu cuman jembatan yang tidak lebih dari 5 meter. Itu menjadi perbatasan antara Dieng Kulon dan Dieng Wetan, perbatasan Banjarnegara dengan Wonosobo. Ini sudah masuk kawasan Dieng Kulon Banjarnegara. Jadi kanan kirinya itu oke, semuanya udah homestay-nya, tempat-tempat penginapan. Jadi tidak usah bingung kalau kemalaman, karena saking banyaknya destinasi wisata, kemudian kemalaman mau menginap di sini juga nggak bingung. Yang penting itu kalau menginap itu bawa istri, yang suami bawa istri, yang istri bawa suami. Itu yang direkomendasikan. Selain welcome to Dieng Wonosobo,
Dieng Kulon atau Banjarnegara juga punya ikon Dieng Banjarnegara. Jadi dibuat begitu luas, bisa untuk bersuah foto, berselfie ria, mengabadikan momen-momen saat berlibur. Bisa menginap di rumah kabin atau rumah kayu. Nah, di sini ada pertigaan. Kanannya itu ada gua Aswatomo dan juga patung harimau. Nah, ini sebelah kiri kita itu ada ini. Ya, Dieng Banjarnegara. Setelah itu ada pom bensin. Sehingga kalau kita sudah kehabisan bensin gak usah khawatir ini. Setelah melalui pom bensin, ini ada geothermal ya. Di kantor induknya Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ini di geothermal ini. Ini pusatnya di sini. Kalau di sini hati-hati karena banyak sekali kendaraan-kendaraan berat, kendaraan-kendaraan besar yang sering melintas karena kegiatan dari perusahaan geothermal itu sendiri. Nah, ini di sepanjang jalan itu kalau pas cuaca cerah itu ini kita menghadap ke barat ya, persisnya ke barat. Itu pemandangannya sangat bagus ketika cuacanya cerah. Tetapi saat mendung seperti ini ya kita tidak banyak berharap, kecuali tanah-tanah yang hijau, rumput-rumput hijau, kemudian tanaman-tanaman kentang yang mulai menua. Ada juga yang tanamannya masih muda. Di sini masuk kawasan Dusun Simpangan. Nah, di Dusun Simpangan ini ada pertigaan juga, ada persimpangan. Kalau ke arah kanan kita bisa ada terobosan ke Batang, kemudian ke pemandian air hangat, bisa ke Batur. Nah, kalau lurus saja ini ke Banjarnegara akan lebih dekat kalau lewat sini. Ini masuk kawasan Desa Karangtengah. Di sini ada destinasi wisata yang cukup memukau, yang cukup indah, yaitu Telaga Merdada. Ya, Telaga Merdada itu di kawasan Desa Karangtengah, kawasan Desa Buntu, Desa Karangbakal. Sebuah telaga yang begitu luas dan pemandangannya yang juga begitu oke, eksotis. Yang insya Allah akan saya upload di kesempatan-kesempatan yang akan datang insya Allah.